Shalom untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan dari kisah Matius pemungut cukai yang tertulis dalam kitab Injil Matius 9 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ia pergi dari situ. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka dengan segera Matius berdiri dan mengikut Yesus. Yesus mengajak dan langsung direspon baik oleh Matius. Mengapa Matius tidak pikir-pikir dulu? Kenapa Yesus mengajak Matius? Siapakah Matius? Ini yang akan kita pelajari dari renungan kita hari ini. Matius adalah seorang pemungut cukai. Tentu kita sudah mengetahui bahwa pemungut cukai mengumpulkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang diangkut melalui jalan raya. Pada zaman itu, pekerjaan ini sering dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Mereka sering dianggap oleh rakyat sebagai orang yang tidak jujur, yang menuntut lebih banyak dari tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang bea cukai. Nama Matius dalam Injil disebut Lewi. Yesus begitu mengasihi Matius sehingga ia mengajak Matius untuk mengikutnya, supaya Matius dapat diubah dan terselamatkan. Matius dengan segera berdiri dari tempat duduknya dan mengikut Yesus. Sudah pasti Matius telah mengetahui siapa Yesus, seorang yang sering melakukan mukjizat dan menyatakan kebenaran. Namun Matius tidak hanya sekedar tahu, namun lebih dari itu. Dia percaya bahwa Yesus dapat memuliakan kehidupannya. Karena alasan itulah Matius mengikut Yesus tanpa ragu-ragu, dan ia terus berusaha meneladani Yesus. Mengikut Yesus adalah memulihkan kehidupan kita. Mengikut Kristus tanpa ragu berarti mengenal, percaya, meneladani Kristus. Allah telah memberikan kita jaminan keselamatan. Kita harus mempercayakan hidup kita pada tuntunan Allah yang hadir dalam diri Yesus. Hal ini tentu perlu penyerahan diri penuh dan tanpa keraguan. Hanya dekat dengan Allah saja kita akan menjadi peka terhadap suara Allah. Dan ketika ia berkata, "Ikutlah aku," maka ikut saja tanpa ragu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang menganggap bahwa identitas kita sebagai orang Kristen sudah tentu menjadi percaya kepada Kristus dan pengikut Yesus. Bahkan banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita sudah pergi beribadah ke gereja, berarti kita sudah menjadi pengikut Yesus. Asal saya dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Kristen, saya sudah menjadi pengikut Kristus. Bahkan ada yang menganggap bahwa saat saya merayakan Natal, saya juga sudah menjadi pengikut Kristus Yesus. Bahkan yang paling sering kita lihat, saat saya memakai kalung salib, saya sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudari, apakah identitas itu yang membuktikan kita bahwa kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus? Sesungguhnya bukan hanya sebatas identitas itu saja yang membuat kita menjadi pengikut Yesus.
Sesungguhnya pengikut Yesus bukanlah sekedar saya beragama Kristen, karena ada beberapa agama Kristen tapi dia melakukan dosa. Ada banyak orang Kristen menjadi pengikut pencina. Ada banyak yang beragama Kristen tapi tidak menjadi pengikut Kristus. Dia hanya mengikuti hawa nafsu dagingnya, penjudian, bahkan hal-hal jahat dunia. Sesungguhnya menjadi orang Kristen tidak sesungguhnya menjadi pengikut Yesus. Ada orang yang beragama Kristen tapi hidupnya sangat bertentangan dengan firman Kristus. Saat kita hendak menjadi pengikut Kristus, berarti kita mau hidup sepenuhnya seturut dengan kehendak Allah. Alkitab mengajarkan saat kita menjadi pengikut Kristus, kita harus memberikan pengorbanan. Karena saat kita tidak siap berkorban, berarti kita tidak pernah layak untuk mengikut Kristus. Karena untuk menjadi pengikut Kristus, harus siap memberikan diri kita. Bahkan siap untuk berkorban. Karena saat kita mengikut Kristus, ada yang harus kita tinggalkan. Karena kita menyerahkan diri kita untuk berjalan bersama Kristus dan melepas keinginan kita, maka kita harus berjalan bersama Kristus dan menurut arah yang ditujukan Kristus. Sama dengan hal kisah Petrus. Petrus meninggalkan perahunya. Petrus berjalan bersama Yesus dalam air. Dan sama halnya dengan Matius pemungut cukai. Dia meninggalkan pekerjaannya. Karena saat kita mengikut Kristus, mari kita tinggalkan apa yang tidak diinginkan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang setiap harinya kita lakukan. Karena pengorbanan yang kita berikan akan digantikan dengan kemenangan yang telah disiapkan Kristus untuk kita. Karena saat kita sudah hidup bersama Kristus, kita tidak akan menderita. Orang yang hidup berjalan dengan Kristus akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Tekankan dengan baik, saat kita ingin mengikut Kristus, maka saya harus berani berkorban demi Kristus. Setelah kita mengorbankan sesuatu untuk mengikut Kristus, maka ingatlah, kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena sesungguhnya untuk menjadi berkat buat orang lain, itu sangat diinginkan Kristus. Dan kita tetap didorong oleh Kristus untuk menjadi berkat untuk sesama. Karena sesungguhnya banyak teman-teman kita yang membutuhkan jamahan kasih Kristus. Dan kita bisa menyalurkan hal itu untuk semua orang. Mengapa? Karena di dunia ini tidak semua orang yang baik. Tidak semua orang yang hidup dalam Tuhan. Bahkan ada yang jahat, ada yang hidup dalam dosa, dan banyak hal lainnya. Dan orang-orang yang hidup dalam dosa ini perlu diselamatkan. Dan kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita mampu menjadi alat untuk sesama kita yang ingin diselamatkan dari dosa, dari kejahatannya, dan dari siksaan yang dialaminya. Sehingga ada mandat yang diberikan Allah untuk kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Akan tetapi tanpa Tuhan saya tidak mampu melakukannya. Dan saya harus selalu memandang ke depan dan berkata, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dan berkehendak atas hidupku. Karena bagi saya, saat saya sudah berjalan bersama Kristus, maka Kristus yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Maka tidak ada waktu kita melihat ke belakang. Karena yang menjadi pemimpin hidup saya ialah berada di depan. Maka saya akan memandang ke depan, karena di depan saya sudah ada kemenangan yang disiapkan Kristus untuk saya. Sama halnya seperti kisah Matius pemungut cukai. Matius meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Karena Matius sudah mengetahui bahwa akan ada kemenangan yang telah disiapkan Kristus untuknya. Maka untuk kita yang membutuhkan jamahan kasih Kristus saat ini,
Ingatlah, bukan karena identitas kita saja kita sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi perbuatan kita juga sangat diinginkan oleh Yesus. Tinggalkan perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan, lalu ikutlah bersamanya. Buatlah Tuhan sebagai pimpinan dalam hidupmu. Buatlah Tuhan menjadi sandaran dalam hidupmu. Maka saat kita telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kemenangan telah disiapkan untuk kita. Amin.